Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana, NIM 2005040004, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gugatan rekonvensi, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baiklah, langsung saja kita lihat ke video berikut ini. Pengertian gugatan rekonvensi. Nah, apa itu gugatan rekonvensi? Menurut pasal 132A ayat 1 HIR, hanya memberi pengertian singkat. Maknanya menurut pasal itu, di mana rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada PN pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Selanjutnya, tujuan gugatan rekonvensi. A. Menegaskan asal peradilan sederhana, di mana, sesuai dengan pasal 132B ayat 3 HIR, gugatan konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan dituangkan dalam satu putusan. Sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses sangat menyederhanakan penyelesaian perkara, dan B. Menghemat biaya dan waktu, di mana manfaat lain yang signifikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat biaya, yang kedua, menghemat waktu, dan yang ketiga, menghindari putusan yang saling bertentangan. Syarat material gugatan rekonvensi. 1. Undang-undang tidak mengatur syarat material, di mana undang-undang tidak mengatur hal itu. Tidak ada ketentuan mengenai syarat material. Pasal 132A HIR hanya berisi penegasan bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi. Tidak disyaratkan antara keduanya meski mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial. Oleh karena itu, yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya. 2. Praktik peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas, di mana meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya, seolah-olah koneksitas merupakan syarat material gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila syarat terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. 3. Sifat asesor rekonvensi terhadap putusan konvensi. A. Putusan rekonvensi asesor dengan putusan negatif konvensi apabila terdapat koneksitas, dan B. Rekonvensi tidak asesor mengikuti putusan konvensi apabila antara keduanya tidak ada koneksitas. Syarat formil gugatan rekonvensi. 1. Gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas, di mana gugatan rekonvensi harus jelas keberadaannya. Mesti diformulasi atau diterangkan tergugat dalam jawaban. Demikian penegasan putusan MA nomor 330K garing PDT garing 1986, meskipun HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepadanya. Bentuk pengajuan boleh secara lisan, tetapi lebih baik dengan tulisan. Bentuk-bentuk yang mana saja boleh dipilih tergugat. Akan tetapi, apapun bentuknya, yang penting diperhatikan gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan. Yang pertama, menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Yang kedua, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan. Dan yang ketiga, menyebut dengan rinci petitum gugatan. 2. Yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi. A. Yang dapat ditarik sebagai tergugat. B. Tidak mesti menarik semua penggugat konvensi. C.
dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. 3. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, di mana syarat formil yang lain diatur dalam pasal 132B ayat 1 HIR yang berbunyi, tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi, di mana menurut pasal 132A ayat 1 HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi dalam setiap perkara. Jadi, pada prinsipnya, terhadap perkara apapun dapat diajukan gugatan rekonvensi. Akan tetapi, ternyata pasal tersebut mencantumkan pengecualian, berupa larangan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensi dalam perkara tertentu. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi yaitu, yang pertama, larangan mengajukan gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas. Yang kedua, larangan mengajukan gugatan rekonvensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Yang ketiga, gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. Yang keempat, larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat banding. Dan yang kelima, larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat kasasi. Selanjutnya, sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi, di mana sistem atau proses pemeriksaan penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi diatur dalam pasal 132B ayat 3 HIR. Jika ketentuan ini dihubungkan dengan ayat 5, terdapat dua sistem penyelesaian yang dapat ditempuh PN. Yang pertama, konvensi dan rekonvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Sistem ini merupakan aturan umum yang menggariskan proses pemeriksaan dan penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi, yang dimana dilakukan secara bersama dan serentak dalam satu proses pemeriksaan sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan undang-undang. Selanjutnya, hasil pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan dan serentak dalam satu putusan. Yang kedua, boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah, di mana pasal 132B ayat 3 HIR selain mengatur tata cara pemeriksaan konvensi dan rekonvensi secara serentak dan bersamaan, juga mengatur pengecualian, yaitu berupa sistem pemeriksaan dan penyelesaian secara terpisah dengan acuan penerapan. A. Diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan, dan B. Diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. Baiklah, sekian video kali ini mengenai gugatan rekonvensi. Saya tutup dengan terima kasih.